Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aklin Hairinisa. Pada segmen kali ini saya tidak akan membahas mengenai apresiasi puisi lagi, melainkan saya akan membahas mengenai dramaturgi. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan dramaturgi, perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa kita sadari setiap manusia pasti akan selalu memainkan peran atau drama. Misalnya saja di diri saya sendiri, dimulai saat saya bangun tidur, kemudian saya mengobrol dengan kedua orang tua saya berperan sebagai seorang anak. Kemudian ketika saya mulai mengobrol dengan adik saya akan berperan sebagai kakak. Dan ketika saya ngobrol dengan kakak saya akan berperan sebagai seorang adik. Dan kemudian ketika saya mulai mengendarai motor, peran saya berubah menjadi seorang pengemudi. Sesampainya di kampus dan ketika saya bertemu dengan dosen, saya akan berperan sebagai seorang mahasiswa. Kemudian ketika saya ngobrol dengan teman saya, maka saya akan berperan sebagai teman. Kemudian ketika saya bertemu dengan guru saya akan berperan sebagai siswa. Jadi seperti itulah peran yang tanpa kita sadari selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari setiap kali kita bertemu dengan orang baru ataupun bertemu dengan tempat baru. Misalnya saja ketika saya sudah berpindah tempat ke pasar dan saya mulai memilih-milih barang yang ingin saya beli, saya berperan sebagai seorang pembeli. Jadi pertukaran peran ini pasti akan selalu dialami oleh setiap manusia di bumi ini. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita itu sedang melakukan drama ataupun melakukan peran. Drama yang dimaksud di sini yaitu drama yang senantiasa kita perankan baik secara sadar ataupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hal ini sesuai dengan teori dramaturgi yang diungkapkan oleh Erving Goffman. Menurut Goffman, di dalam bukunya pada tahun 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah keseharian atau kegiatan yang dilakukan manusia dari ia bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, selama menjalani keseharian tersebut, manusia akan selalu menjalankan peran yang disesuaikan dengan ruang atau tempat, kemudian waktu, dan juga halayak. Ketika kita menyesuaikan ruang, di sini maksudnya kita harus bisa berperan sesuai dengan tempat di mana kita sedang berada. Misalnya saja ketika kita sedang di rumah, kita akan berperan sebagai seorang anak, sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, atau yang lainnya. Dan ketika kita sedang di sekolah atau di kampus, kita akan berperan sebagai siswa, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau mahasiswa, atau yang lainnya. Nah, kemudian yang menyesuaikan waktu di sini maksudnya kita harus bisa bersikap sesuai dengan waktu yang ada. Misalnya ketika waktu belajar ya kita harus fokus belajar, ketika bermain barulah kita bermain. Nah, kemudian yang dimaksud dengan menyesuaikan halayak di sini maksudnya kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita sedang berbicara dan dengan siapa kita sedang berhadapan. Misalnya ketika kita sedang berhadapan dengan dosen, berbicara dengan dosen, maka harus menggunakan bahasa yang formal dan juga sopan dan santun. Sedangkan ketika kita berbicara bersama teman, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai lagi. Nah, kembali lagi kepada dramaturgi. Dramaturgi ini ada yang disebut dengan front stage dan juga ada yang disebut dengan backstage. Nah, front stage ini yaitu artinya panggung depan dan backstage artinya panggung belakang. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai backstage dulu. Backstage ini adalah tempat di mana kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa ditampilkan di front stage atau panggung depan. Nah, misalnya ketika di dalam dunia teater nih ya, di backstage atau di panggung belakang, biasanya
semua orang itu bakalan panik atau ribet warawiri, pasang make up ini itu, ganti kostum dan lain-lain. Hal itu dilakukan tujuannya ya untuk menampilkan front stage atau panggung depan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh penonton agar penonton dapat puas dengan hasil teater kita. Nah, jadi apa yang kita lihat di front stage atau di panggung depan dengan yang ada di belakang panggung itu benar-benar berbeda. Nah, hal ini sesuai dengan kehidupan yang sering kita jalani. Misalnya saja ketika di backstage atau di belakang kita itu selalu berusaha menutupi segala kekurangan kita. Misalnya ketika kita sedang bertemu dengan orang lain seperti bos kita misalnya, nah tentu kita akan menampilkan kinerja terbaik kita di depan bos kita. Tetapi walaupun sebenarnya kita nggak terlalu serajin itulah gitu. Jadi sebenarnya adanya front stage dan backstage di dalam kehidupan sehari-hari kita ini merupakan hal yang wajar. Bukan berarti di sini kita tidak bisa menjadi diri sendiri, tetapi kita tetap menjadi diri sendiri disesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi, disesuaikan dengan peran yang sedang kita jalankan. Karena sangat tidak mungkin jika kita hidup di dunia ini tanpa memerankan apapun di dalam hidup kita. Nah, jadi itulah tadi pembahasan saya mengenai dramaturgi. Sekian saja pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.